kembali lagi di podcast Latsar CPNS Medikat Jateng tahun 2022. Di sini kami dari kelompok 2, gelombang 2 angkatan 54 siap memberikan wawasan tentang wawasan kebangsaan. Di sini saya Erisa Reja selaku MC. Kita akan membahas tentang makna serta isu itu sendiri dari wawasan kebangsaan. Nah, di sini kita akan memiliki 4 narasumber dari berbagai profesi yang berbeda. Yang pertama ada Bapak Iwayan Rismawan dari latar profesi, kemudian ada Bapak Fajrianur dari latar pendidikan, kemudian kita juga ada Bapak Imade Saputra dari segi keagamaan, serta yang terakhir ada Bapak Iwayan Agus Sudiawan tentang wawasan kebangsaan dari sudut pandang anak muda milenial. Nah, para pendengar semuanya, kali ini kita akan memaknai serta membahas isu-isu tentang wawasan kebangsaan dari keempat narasumber tersebut. Nah, maka dari itu stay tune ya. Nah, langsung saja kita tanyakan kepada narasumber yang pertama. Yang pertama kepada Bapak Iwayan Sudiawan. Pertanyaannya adalah bagaimana sih implementasi nilai bela negara pada instansi tempat Bapak bekerja. Nah, sekarang kita sudah terhubung langsung kepada Bapak Iwayan Sudiawan. Terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iwayan Rismawan. Saya merupakan petugas penjaga tahanan di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Kasongan. Implementasi nilai dasar bela negara. Tentu sebagai aparatur sipil negara sudah menjadi kewajiban bagi kami untuk mengimplementasikan nilai-nilai dasar bela negara dalam kehidupan sehari-hari, terlebih dalam bekerja. Kami para petugas selalu bangga menggunakan produk dalam negeri, dalam hal ini adalah batik. Jadi setiap hari Kamis kami selalu menggunakan baju batik dalam bekerja. Ini merupakan wujud dari kecintaan kami kepada tanah air kita, yaitu Indonesia yang sangat kaya dengan budayanya. Kemudian kami para petugas juga rajin berolahraga yang merupakan wujud dari kemampuan awal bela negara yang harus dimiliki oleh ASN. Ada beberapa macam permainan olahraga yang tersedia di dalam lapas kami, yaitu futsal, bola voli, dan badminton. Itu beberapa macam permainan olahraga yang sering kami mainkan. Kemudian di dalam lapas kami juga tersedia rumah ibadah. Rumah ibadah yang tersedia itu ada 3 rumah ibadah, yaitu yang pertama untuk umat Nasrani itu ada gereja, kemudian ada balai basarah untuk umat Hindu, dalam hal ini umat Hindu Karingan, dan masjid untuk umat Islam yang letaknya juga berdampingan. Ini merupakan wujud kesetiaan kami kepada Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dan sila ketiga persatuan Indonesia, di mana di sini menunjukkan sikap toleransi antar umat beragama yang sangat kuat dan menjadi satu keluarga besar, yaitu keluarga besar Lapas Narkotika kelas 2A Kasongan. Demikian jawaban dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Nah, seperti itu jawaban dari Bapak Iwayan Sudiawan mengenai wawasan kebangsaan tentang perihal profesi. Cukup menarik. Kemudian yang kedua, kita juga ada narasumber dari Bapak Fajrianur sebagai seorang mantan guru honorer. Jadi beliau akan menjelaskan tentang wawasan kebangsaan dari latar pendidikan. Terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan. Pertanyaannya sangat menarik sekali, yaitu tentang bagaimana pengaruh wawasan kebangsaan dan bela negara terhadap pendidikan sekarang ini. Tapi sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya adalah Fajrianur.
Berdasarkan pengalaman saya yang pernah bekerja sebagai guru honorer, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara sangat mempengaruhi untuk pendidikan sudah sekarang, karena poin-poin yang penting dari wawasan kebangsaan yaitu yang menumbuhkan rasa persatuan dan kesatuan. Itu sangat penting untuk para siswa dan siswi ataupun para pelajar untuk bagaimana menemukan rasa persatuan dan kesatuan mereka, karena sekarang banyak sekali masalah perpecah belahan yang mempengaruhi Indonesia sekarang ini, dan juga menumbuhkan rasa memiliki jiwa besar dan patriotisme. Itu sangat penting untuk dimiliki para pelajar untuk kedepannya agar mereka bisa lebih maju, dan juga memiliki kesadaran atas tanggung jawab. Nah, itu juga sangat penting. Mereka juga harus bertanggung jawab baik untuk sekarang ataupun untuk kedepannya lagi dan negara ini. Begitu juga dengan nilai bela negara, sangat penting untuk pendidikan sekarang ini, karena untuk pendidikan sekarang ini yang mencakup poinnya di sini adalah cinta tanah air. Nah, cinta tanah air itu juga sangat penting untuk para pelajar ataupun di sini siswa dan siswi, karena mereka harus mencintai tanah air mereka sendiri, tidak terpengaruh dengan budaya asing ataupun yang lainnya. Dan yang selanjutnya adalah kesadaran berbangsa dan bernegara. Mereka juga harus mempunyai kesadaran berbangsa dan bernegara agar mereka lebih menghargai negara Indonesia ini. Nah, selanjutnya adalah Pancasila. Itu saja. Untuk pendidikan sekarang ini, Pancasila sangatlah penting karena itu sebagai pedoman atau istilahnya sebagai tuntunan dasar dalam kehidupan yang harus diterapkan, dari yang terdiri dari 5 sila: ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan 5 poin itu sangat penting untuk pendidikan sekarang ini atau untuk para pelajar dan juga murid atau siswa. Dan selanjutnya adalah rela berkorban untuk bangsa dan negara. Sangat penting juga untuk pendidikan sekarang ini, karena untuk sekarang rela berkorban untuk bangsa dan negara sudah agak mulai mengurang di antara para pelajar, dan mereka juga harus lebih meningkatkan lagi, dan ini juga sangat membantu untuk mereka ke depannya. Dan yang terakhir adalah memiliki kemampuan bela negara. Itu saja sangat penting bagi pendidikan sekarang ini, karena untuk memiliki kemampuan bela negara mereka mempunyai fisik yang kuat. Itu yang pasti yang paling penting dulu, kesehatan yang baik, dan juga di sini mereka juga siap untuk berkorban untuk negaranya. Demikian untuk pertanyaan yang bisa saya jawab berkaitan dengan pengaruh wawasan kebangsaan dan nilai bela negara terhadap pendidikan sekarang ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia tadi jawaban dari Bapak Fajrianur mengenai wawasan kebangsaan atau bela negara tentang dari segi sudut pandang pendidikan, karena beliau adalah seorang mantan guru honorer. Kemudian kita lanjut kepada narasumber kita yang ketiga, yakni Bapak Imade Saputra. Pertanyaannya adalah bagaimana pandangan dari segi agama terhadap wawasan kebangsaan dan nilai bela negara saat ini. Kita sudah terhubung langsung dengan Bapak Imade Saputra. Kepada Bapak Imade Saputra, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Di sini pertanyaannya sangat menarik sekali, yaitu bagaimana pandangan ataupun perspektif dari segi agama terhadap wawasan kebangsaan dan nilai bela negara pada saat ini. Nah, jadi sebelum saya menjelaskan ataupun menjawab pertanyaan tersebut, saya ingin perkenalkan diri saya. Nama saya Imade Saputra Astikayasa. Saya dari Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas 2A Kasongan, Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi secara definisi ataupun teori wawasan kebangsaan itu merupakan konsepsi cara pandang atau yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga, yaitu dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi wawasan kebangsaan dalam kerangka NKRI ini merupakan cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional
yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pertahanan keamanan. Jadi di sini berpedoman lagi pada falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, di sini kita ketahui lagi itu ada 4 konsensus, di mana konsensus yang pertama itu adalah NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 1945, dan Pancasila. Nah, adapun wawasan kebangsaan dalam perspektif agama itu yang pertama itu adalah persaudaraan antar warga negara atau sesama bangsa. Yang kedua itu adalah cinta tanah air adalah bagian dari iman. Nah, kemudian berawal dari pemerintahan itu mengadakan latihan bela negara yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan. Jadi latihan bela negara ini merupakan suatu kewajiban yang sudah melekat di warga negara dan merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk mempertahankan dan mencintai tanah air kesatuan Republik Indonesia. Maka untuk menanamkan rasa nasionalisme kita sebagai warga negara, tidak semua diserahkan kepada pemerintahan kewarganegaraan saja. Jadi melainkan menjadi tanggung jawab kita bersama, yaitu dengan cara melakukan integrasi materi antara pendidikan agama dan nilai nasionalisme ataupun bela negara, sehingga penanaman rasa nasionalisme kita di kalangan masyarakat itu semakin mudah, sehingga bisa menjaga, membela, dan menjunjung tinggi kehormatan negara. Nah, untuk itu kita sebagai warga negara, maka setiap umat itu wajib dan harus setia kepada negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi di sini berdasarkan lagi yaitu Pancasila, apalagi Pancasila sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa dan Undang-Undang Dasar Negara 1945. Mungkin itu penjelasan singkat dari pertanyaan yang sudah diberikan kepada saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Nah, itu jawaban dari Bapak Imade Saputra mengenai wawasan kebangsaan dan nilai bela negara dari sudut pandang segi agama. Nah, kemudian kita lanjut kepada narasumber kita yang keempat. Pasti ini ditunggu-tunggu karena beliau akan memaparkan tentang wawasan kebangsaan serta nilai bela negara menurut perspektif anak muda zaman milenial. Nah, ini sangat concern sekali ya, karena emang anak muda milenial zaman sekarang ini sangat variatif dan inovatif. Nah, jadi kepada Bapak Iwayan Agus Sudiawan, pertanyaan adalah bagaimana peranan generasi milenial pada wawasan kebangsaan dan bela negara saat ini? Kepada Bapak Iwayan Agus Sudiawan, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan oleh moderator atau MC pada sesi wawancara kali ini. Ya, sebelum saya menjawab pertanyaan yang telah diberikan, saya di sini sedikit akan menjelaskan tentang apa itu generasi milenial, apa itu zaman milenial, anak milenial. Mungkin sebenarnya itu sudah tidak asing di telinga kita. Ya, tapi kebanyakan orang tidak tahu apa itu arti dari milenial ini. Ya, sedikit saya akan jelaskan. Ya, generasi milenial adalah generasi yang hidup di era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat mempengaruhi dirinya, baik pengaruh positif maupun negatif. Generasi milenial atau yang biasa disebut generasi Y yang saat ini berumur ya sekitar 18 hingga 36 tahun, yang mana merupakan usia yang sangat produktif. Generasi yang memainkan peranan penting dalam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Keunggulan generasi ini memiliki kreativitas tinggi, penuh percaya diri, serta terkoneksi antara satu dengan yang lainnya, agar generasi milenial dapat membentengi dirinya dari pengaruh negatif dan justru dapat memanfaatkan pengaruh positif untuk kemajuan bangsa dan negara. Generasi milenial harus tetap berpegang teguh pada Pancasila sebagai dasar negara dan dalam menghadapi pengaruh globalisasi tetap berpedoman pada nilai-nilai luhur Pancasila, yaitu semangat bersatu, menghormati perbedaan, rela berkorban, pantang menyerah, gotong royong, patriotisme, nasionalisme, optimisme, kebersamaan, serta percaya diri sendiri. Ya,
dari pertanyaan tersebut, dari pertanyaan yang disampaikan oleh moderator atau MC, apa peranan generasi milenial pada perkembangan wawasan kebangsaan dan bela negara. Sesuai dengan yang sampaikan di awal, generasi yang memainkan peran penting dalam keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mereka pada usia 18 sampai 36 itu adalah usia yang produktif. Generasi mereka hidup di zaman teknologi yang sudah berkembang pesat dibandingkan sekitar 20 tahun ke belakang yang dimana perkembangan teknologi itu sangat sempit. Nah, begitulah jawaban keempat dari narasumber kita pada hari ini mengenai wawasan kebangsaan serta nilai bela negara. Jawabannya pun sangat menarik ya hadirin, karena emang kita mengambil dari 4 profesi yang berbeda sehingga jawaban tersebut sangat menarik untuk kita bahas pada hari ini. Nah, kali ini MC akan menyimpulkan tentang apa yang didapat dari pembicaraan kita pada hari ini, yakni adalah wawasan kebangsaan adalah salah satu pengetahuan penting bagi warga negara Indonesia. Melalui wawasan ini, warga negara akan memiliki rasa bela negara dan cinta tanah air. Wawasan kebangsaan adalah bagian dari pemahaman berwarga negara. Nah, kita sebagai salah satu warga negara wajib memiliki ilmu serta wawasan kebangsaan akan negara kita tercinta. Jadi konsep wawasan kebangsaan adalah komponen yang sangat mendasar bagi bangsa Indonesia. Wawasan kebangsaan adalah konsep yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa-bangsa lain di dunia ini. Maka dari itu tujuan utama wawasan kebangsaan adalah membangun dan mengembangkan persatuan dan kesatuan. Salah satu manfaat dari wawasan kebangsaan adalah timbulnya rasa menjiwai semangat bangsa. Nah, seperti itulah pemirsa podcast kita pada hari ini. Semoga berkenan pada hati hadirin semuanya. Kemudian salah kata mohon dimaafkan. Kita akan berjumpa lagi pada pertemuan selanjutnya.